يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. معاشر المسلمين معاشر المسلمات rahimani wa rahimakumullah. Mari kita bersyukur kepada Allah tabaraka wa taala, Rabbul Izzati wal Jalalah wa Rabbul Jabaruti wal Malakuti wal Kibriyai wal Azamah, atas segala limpahan rahmat dan nikmat yang senantiasa Allah tabaraka wa taala berikan kepada kita, senantiasa Allah tabaraka wa taala curahkan kepada kita. Dan nikmat yang Allah berikan kepada kita itu bukanlah nikmat yang sedikit, akan tetapi dia adalah nikmat yang sangat teramat banyak, yang saking banyaknya Allah mengatakan bahwa kita tidak akan mampu untuk menghitungnya. Sebagaimana yang Allah katakan di dalam kitab Al-Quranul Karim, wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha. Jikalau kalian menghitung nikmat-nikmat Allah tabaraka wa ta'ala, la tuhsuha, kalian tidak akan sanggup untuk menghitungnya. Saking banyaknya nikmat yang Allah berikan, Allah pastikan kita tidak akan sanggup menghitungnya. Salawat dan salam kepada Nabi kita tercinta, Rasul kita ya suri tauladan kita, Nabi Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana beliau adalah manusia yang paling sempurna yang pernah hidup di permukaan bumi, yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepadanya seluruh kebaikan, sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak ada manusia yang hidup dengan biografi kehidupan yang sempurna melebihi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu di dalam Al-Quran, ketika kita diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala untuk menjadikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai suri tauladan, maka Allah tabaraka wa ta'ala tidak mengkhususkan, akan tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya umum, menjadikannya global. Sebagaimana yang Allah katakan, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh untuk kalian pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uswatun hasanah, suri tauladan yang terbaik. Allah tidak mengatakan suri tauladan yang terbaik dalam ibadah, tetapi Allah tabaraka wa ta'ala menjadikannya global, menjadikannya umum, suri tauladan. Karena memang Rasulullah SAW adalah suri tauladan dalam segala hal, tidak hanya dalam urusan ibadah, tidak hanya dalam urusan ad-din, agama, dan dalam urusan-urusan yang lain pun dari perkara-perkara dunia, Nabi Muhammad SAW adalah yang terbaik. Beliau adalah pemimpin terbaik di permukaan bumi. Beliau adalah orang tua terbaik di permukaan bumi. Beliau adalah sahabat terbaik di permukaan bumi. Beliau adalah tetangga terbaik di permukaan bumi. Ketika menjadi rakyat, beliau adalah rakyat terbaik di permukaan bumi. Sehingga segala-gala kebaikan
ada pada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga ketika Allah menyuruh kita untuk menjadikan beliau suri tauladan, Allah menjadikannya umum, Allah menjadikan tidak hanya teladan dalam ibadah dan ketaatan kepada Allah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini, insyaallah tausiah kita hanya sampai waktu azan biiznillah azza wajal. Adapun setelah azan kita gunakan untuk menjawab pertanyaan sekiranya ada di antara kaum muslimin dan kaum muslimat memiliki pertanyaan dan kita memiliki ilmu untuk menjawabnya, maka pertanyaan tersebut akan kita jawab biiznillah azza wajal setelah dikumandangkannya azan salatul isya. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Topik yang dimintakan untuk kita bicarakan pada kesempatan waktu yang berbahagia ini adalah waktu. Bagaimana menggunakan waktu? Untuk apa waktu digunakan? Banyak manusia yang tidak menyadari akan mulianya waktu, akan pentingnya waktu. Dan ini sifat yang menyeluruh pada manusia, terutama manusia yang hidup pada zaman kita sekarang. Sangat sedikit di antara manusia itu yang memuliakan waktu dan merasakan bahwa waktu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa taala kepadanya adalah anugerah mulia dari Allah subhanahu wa ta'ala, dan anugerah yang sangat teramat penting. Sehingga ketika tidak merasakan pentingnya waktu, terlihatlah di zaman kita sekarang alangkah banyaknya orang yang mengisi waktunya untuk hal yang sangat tidak bermanfaat, bahkan mengisi waktunya dengan hal-hal yang akan mencampakkan dirinya ke dalam jurang kehinaan dan jurang azab neraka, wa niyadzubillah. Agama Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, sunnah Nabi kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di dalamnya terdapat hal yang mengingatkan kepada kita akan pentingnya waktu, akan mulianya waktu. Di antaranya ayat atau surat yang semua kita insyaallah hafal. Firman Allah tabaraka wa taala di dalam Al-Qur'anul Karim dalam surah Al-'Asr. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr. Innal insana lafi khusr. Illa alladhina amanu wa 'amilus shalihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Di dalam surat yang mulia ini terdapat di dalamnya Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan mulianya waktu dan bagaimana cara memanfaatkan waktu tersebut. Di dalamnya Allah mengingatkan kepada kita akan pentingnya nikmat waktu dan bagaimana cara mengisi nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita. Sebagaimana yang kita dengarkan bersama di awal ayat, Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah demi waktu, demi masa, wal 'asr, demi masa. Dan Allah tabaraka wa ta'ala tidak akan bersumpah melainkan dengan makhluk-makhluknya yang penting. Perhatikan Al-Quranul Karim, lihat seluruh kitabullah azza wa jal, di mana Allah tabaraka wa ta'ala bersumpah dengan menyebut makhluk-makhluknya, dan tidak ada di antara makhluknya itu melainkan makhluk-makhluk yang sangat-sangat penting. Allah bersumpah demi siang, dan siang adalah ciptaan Allah yang sangat penting untuk manusia.
Allah bersumpah dengan malam, Allah bersumpah dengan matahari, waktu duha, Allah bersumpah dengan bulan, Allah bersumpah dengan langit. Tidak akan kita temukan di dalam Al-Quranul Karim Allah bersumpah dengan makhluk-makhluknya yang tidak penting, makhluk-makhluknya yang sepele. Salah satu di antara sumpah Allah di dalam Al-Quran adalah bersumpah dengan waktu. Demikian juga yang ada dalam surat Wadduha, demi waktu duha. Menunjukkan, kata para ulama, bahwa di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala mengingatkan kepada kita akan mulianya makhluk ciptaan Allah tabaraka wa ta'ala bernama waktu. Sekaligus di dalamnya terdapat perintah kepada kaum muslimin untuk menganggap akan pentingnya waktu, merasakan akan mulianya ciptaan Allah yang bernama waktu. Dan kita semua tahu bi'idznillah azza wa jalla bahwa Allah bisa boleh bersumpah dengan apapun yang ia inginkan daripada makhluknya, sementara makhluk tidak boleh bersumpah kecuali hanya dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Makhluk apabila bersumpah dengan selain Allah, dia melakukan kesyirikan. Namun Allah bersumpah dengan apapun yang ia inginkan. Fa'alul lima yurid. Allah melakukan apapun yang dia inginkan. Dan salah satu hukum yang berbeda, yaitu Allah bersumpah dengan makhluknya, dan makhluk diharamkan untuk bersumpah dengan makhluk. Sebagian kaum muslimin kita mendengar ia menyebut demi Allah dan demi Rasulullah. Kalimat yang pertama benar, demi Allah, karena makhluk harus bersumpah dengan Allah. Namun kalimat yang kedua batil, ketika dia bersumpah dengan Rasulullah SAW, karena Rasulullah adalah makhluk. Naam, Rasulullah itu mulia, sahih. Rasulullah itu adalah manusia dan makhluk yang paling mulia. Akan tetapi Allah mengharamkan kita untuk bersumpah dengan selainnya. Maka ketika Allah tabaraka wa ta'ala dalam ayat ini bersumpah dengan waktu, fahamlah kita bahwa Allah tabaraka wa ta'ala memuliakan waktu, mengagungkan waktu. Dan fahamlah kita di dalamnya ada perintah kepada kita umat Islam untuk menjadikan kita adalah orang yang memuliakan dan menghargai dan memanfaatkan waktu yang diberikan oleh Allah subhanahu wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Sekaligus di dalam ayat ini Allah tabaraka wa ta'ala memerintahkan kita dan mengajarkan kepada kita bagaimana mengisi waktu. Dengan apa waktu yang diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kita gunakan? Dengan 4 perkara yang ada di dalam surat Al-Asr tadi. Gunakan untuk hal-hal yang berhubungan dengan keimanan, belajar, berilmu, mempelajari agama Allah, mempelajari hal yang berhubungan dengan babul iman, hal-hal yang berhubungan dengan keimanan dalam rukun iman yang 6. Iman kepada Allah, mempelajari hal-hal yang Allah. Iman kepada malaikat, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan malaikat. Iman kepada para nabi dan para rasul, mempelajari hal-hal yang wajib diimani tentang para nabi dan para rasul. Iman kepada kitab, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan keimanan kepada kitab-kitab Al-Quran dan yang lainnya. Iman kepada hari akhir, mempelajari hal-hal yang berhubungan dengan iman, yang berhubungan dengan bahasan-bahasan hari akhir, dimulai dari kematian sampai masuknya manusia ke dalam surga, tinggallah yang ada di neraka khalidina fiha. Kemudian iman kepada qada dan qadar, berilmu, mengisi waktu dengan mencari ilmu. Apa itu qada dan qadar? Bagaimana beriman dengan qada dan qadar? Kemudian di dalam Al-Quran surah Al-Asr itu yang kedua, isi waktu dengan amal saleh. Yang pertama bab iman dan bab ilmu, dan yang kedua bab amal saleh.
diisi waktu dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Tentu dimulai dengan hal yang diwajibkan Allah subhanahu wa ta'ala kepada kita, dan yang diwajibkan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita ada dua. Yang diwajibkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita ada berapa? Ada dua. Pertama, mendatangi atau melaksanakan hal yang Allah perintahkan dari hal yang wajib yang Allah fardukan, dan yang kedua meninggalkan perkara-perkara yang Allah telah larang dan Allah haramkan. Dua hal ini adalah berhukum wajib. Wajib untuk dilaksanakan dan wajib untuk ditinggalkan. Maka amal saleh dimulai dari melaksanakan hal yang wajib ini. Melaksanakan hal yang wajib untuk dilaksanakan dan meninggalkan hal yang wajib untuk ditinggalkan. Dan apabila kita melihat diri kita, maka kita akan menemukan demi Allah bahwa diri kita ini masih belum maksimal dan sempurna di dalam melaksanakan kewajiban kepada Allah tabaraka wa ta'ala, melaksanakan hal yang wajib dan meninggalkan yang diharamkan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka hendaklah seorang muslim, seorang muslimah berusaha untuk menyempurnakan dirinya, menggunakan waktu-waktu yang telah diberikan oleh Allah tabaraka wa ta'ala kepadanya, memanfaatkan nikmat umur yang Allah berikan kepadanya, dan nikmat umur ini akan ditanya oleh Allah. Hal yang wajib mungkin kita telah kerjakan, namun yang wajib kita lakukan, yang harus kita lakukan berikutnya adalah menyempurnakannya. Mungkin semua kita telah melakukan fardu salat, akan tapi hendaklah sempurnakan. Mungkin di antara kita semuanya sudah melaksanakan fardu puasa, akan tapi maksimalkan setelahnya, optimalkan dan sempurnakan. Namun di sisi lain, apabila kita melihat di mana kita diwajibkan untuk meninggalkan yang diharamkan Allah, disinilah pertanyaan besar datang. Disinilah pertanyaan besar datang. Apakah kita telah meninggalkan seluruh yang diharamkan Allah tabaraka wa ta'ala kepada kita? Hanya kita yang bisa menjawab. Hanya kita yang bisa menjawab. Kita sudah tahu itu diharamkan Allah, apakah masih kita kerjakan? Kalau dua hal ini sudah dilaksanakan kedua-duanya, maka telah sempurna pelaksanaan yang wajib. Melangkah kepada yang berikutnya, melaksanakan hal yang dihukumnya tidak wajib. Amal saleh terbagi dua, seperti yang tadi kita katakan, yang wajib dan yang tidak wajib. Yang setelah yang wajib dilaksanakan, maka berikutnya adalah melaksanakan hal yang hukumnya tidak wajib. Sesungguhnya salat yang tidak wajib jumlahnya lebih banyak daripada yang wajib. Puasa yang tidak wajib jumlahnya lebih banyak daripada yang tidak wajib. Infak dan sedekah yang wajib lebih banyak daripada zakat. Dan hal-hal tersebut Allah tabaraka wa ta'ala Arhamur Rahimin tidak mewajibkannya kepada kita, akan tetapi barang siapa yang melaksanakannya dan memaksimalkan ibadah yang tidak wajib tersebut, maka Allah subhanahu wa ta'ala akan sangat mencintainya. Rasulullah SAW bersabda, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, wa ma taqarraba ilayya abdi bi syai'in ahabba ilayya mimma aftaradtuhu alaih wa la yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbah. Tidaklah hambaku mendekatkan dirinya kepadaku lebih aku cintai dibanding apa yang telah aku wajibkan kepadanya. Maka apa yang Allah wajibkan kepada kita, itu amalan yang paling Allah cintai dari kita para hamba. Wa la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil, dan hambaku senantiasa mendekatkan dirinya kepadaku
dengan hal yang tidak wajib, dengan hal yang nawafil, nafilah, sunnat, hatta uhibbah, sampai aku benar-benar mencintai hambaku itu. Ini dia ma'asyarul muslimin, bahwa amal yang wajib adalah amal yang paling dicintai Allah. Namun amalan sunnat mengantarkan manusia kepada cinta Allah kepadanya, sehingga Allah benar-benar mencintainya, Rabbul Izzati wal Jalalah. Yang ketiga yang ada di dalam Al-Asr, surah Al-Asr, adalah setelah ilmu dan iman, kemudian amal saleh. Yang ketiga adalah mengajak manusia menuju dua poin yang tadi, menuju iman dan menuju amal saleh. Isi waktu dengan berdakwah, isi waktu dengan menyampaikan kebaikan-kebaikan yang telah kita ketahui kepada orang lain. Dakwah ini bukanlah hanya tugas para nabi dan para rasul, hanya tugas para ahli ilmu. Dakwah ini tugas seluruh kaum muslimin. Kalau tugas dakwah hanya milik para nabi dan para rasul, maka Islam tidak akan menyebar luar biasa di permukaan bumi, karena sangat terbatasnya kemampuan seorang manusia yang bernama Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi lihat apa yang dikatakan Nabi SAW, liyuballigha syahid minkumul ghaib, hendaklah yang hadir daripada kalian menyampaikannya kepada yang tidak hadir. Kalau Nabi memberikan nasihat agama kepada kaum muslimin di masjid, maka Nabi mengatakan liyuballigha syahid minkumul ghaib, yang hadir dari kalian sampaikan kepada yang tidak hadir. Sehingga dengan cara ini para sahabat menyampaikan kepada sahabatnya, menyampaikan kepada tetangganya, menyampaikan kepada rekan kerjanya, menyampaikan kepada budak-budaknya. Salah satu poin pelajaran daripada hadis Al-Jariyah di dalam Sahih Muslim, budak wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? "Man ana?" Siapa saya? Dan wanita, sahabat wanita dan jariyah, budak wanita itu menjawab dengan benar, sehingga Nabi SAW memerintahkan majikannya untuk memerdekakannya dengan mengatakan, "A'tiqha fa innaha mu'minah." Salah satu faedah daripada hadis yang mulia tersebut yang ada dalam Sahih Muslim tersebut adalah bahwa para sahabat benar-benar setelah mendengarkan agama dari Nabi SAW pulang mengajarkan kepada keluarganya, mengajarkan kepada orang-orang yang ada di rumahnya, termasuk budak-budaknya, budak wanita yang lebih banyak berdiam diri di rumah dan lebih banyak melakukan pekerjaan-pekerjaan yang diperintahkan oleh majikannya, mengetahui ilmu agama yang hak. Dari siapa? Dari sahabat yang belajar kepada Nabi dan menyampaikan kepada orang-orang yang ada di rumahnya, mengamalkan sabda Nabi SAW, perintah Nabi SAW, liyuballigha syahid minkumul ghaib. Sehingga budak wanita kalau dalam istilah kita di zaman kita ini, manusia dengan level paling bawah, manusia yang dimiliki oleh manusia, namun tidak luput dari para sahabat mengajarkan kepada mereka apa yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan yang keempat yang ada di dalam ayat tadi adalah bersabar. Bersabar. Dan bersabar dalam 3 poin yang tadi. 3 poin yang pertama, bersabar di dalam berilmu, menimba ilmu dan beriman, bersabar di dalam melakukan amal saleh, bersabar di dalam mendakwahkan apa yang telah kita ketahui daripada kebenaran. Kembali kepada maksud pertama daripada ayat, yaitu wal asr, demi masa. Di sini Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah ya, mengingatkan kita akan pentingnya dan mulianya waktu, dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah uswatun hasanah dalam masalah ini.
Apabila kita melihat biografi Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam, maka kita akan temukan biografi yang penuh dengan hal-hal yang luar biasa. Dan tidak kita temukan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hidup untuk hal yang tidak bermanfaat. Aplikasi dari Rasulullah SAW yang mulia, uswatun hasanah, beliau hidup untuk hal yang luar biasa. Mulai daripada beliau mendapatkan wahyu dari Allah tabaraka wa taala, mendakwahkannya dan menghadapi rintangan-rintangan dakwah yang luar biasa. Apalagi lagi setelah beliau kemudian hijrah ke kota Madinah, memimpin pasukan-pasukan jihad, mengatur rakyat sebagai seorang pemimpin tertinggi dunia dan akhirat, agama dan dunia. Dan itu beliau kerjakan dengan penuh sempurna. Dan beliau menjadi suami yang terbaik mengurus rumah tangganya, menjadi ayah terbaik mengurus anak-anaknya. Dan telah disampaikan kepada kita bagaimana Rasulullah SAW di rumah tangganya, bagaimana beliau membantu keluarganya apabila berada di rumah, melapangkan pekerjaan istrinya apabila berada di rumah. Shalawatu Rabbi wa salamu alaih. Dan secara umum beliau tidak meninggalkan waktu terbuang. Disebutkan oleh para sahabat, karena Rasulullah SAW yadhkurullaha fi kulli ahwanih. Sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selalu berzikir kepada Allah pada setiap kondisi dan keadaannya. Pada setiap kondisi dan keadaannya. Beliau tidak meluangkan waktu beliau, melainkan selalu beribadah kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Imma salat, imma bermusyawarah untuk masalah jihad, imma mengurus masalah umat, imma mengurus masalah keluarga, kewajiban sebagai orang tua. Dan ketika waktu beliau luang, tidak ada yang beliau kerjakan, beliau berzikir kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Beliau mengisi waktunya dengan zikir, sehingga tidak membiarkan waktu berlalu dengan begitu saja. Itulah Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita mulai lihat sejarah Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap sekian bulan perang, setiap sekian bulan jihad, setiap sekian bulan jihad, sehingga dalam satu tahun itu kadang-kadang 3 kali jihadnya. Itulah Rasul kita sallallahu alaihi wasallam, suri tauladan manusia, Rabbul Izzat sallallahu alaihi wasallam. Akan tetapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita akan mayoritas manusia lalai dengan nikmat waktu. Dalam hadis yang sahih dari Imam Bukhari dan Muslim, Rasulullah SAW mengatakan, ni'matani, ada 2 nikmat, maghmurun fihi katsirun minan nas, tertipu di dalam 2 nikmat ini banyak manusia. As-sihhatu wal faragh. Yang pertama, nikmat diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, kesehatan. Yang kedua, nikmat diberikan oleh Allah tabaraka wa taala, waktu yang lapang. Ni'matani maghmunun fihi katsirun minan nas. 2 nikmat kata Nabi SAW, banyak sekali manusia yang tertipu di dalamnya, salah menggunakannya, keliru di dalam berinteraksi dengan 2 nikmat tersebut. Dan ini menunjukkan apa yang dikatakan oleh Nabi SAW hak, dan apa yang terjadi di zaman kita sekarang, dan apa yang kita lihat dalam kehidupan kita sekarang, syahidun azim, saksi yang sangat besar atas apa yang dikatakan Nabi SAW. Sehingga banyak sekali manusia yang tidak memanfaatkan kesehatannya untuk hal-hal yang telah diperintahkan Allah tabaraka wa ta'ala. Sehingga banyak sekali manusia yang menggunakan waktunya bukan untuk hal yang diperintahkan oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah,
bukan untuk hal yang diridhoi Allah Azza wa Jalla. Kata para ulama, al-waqtu anfasu ma'unita bihifdhihi wa arahu ashala ma 'alaika yadhi'u. Waktu itu adalah hal yang terpenting apabila engkau pandai memanfaatkannya, apabila engkau pandai menjaganya. Akan tetapi aku melihatnya hal yang paling mudah engkau sia-siakan. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, di antara pesan Rasulullah SAW kepada kita umatnya untuk tidak menyia-nyiakan waktu adalah hadis Nabi SAW, kun fid dunya ka'annaka gharibun aw 'abiru sabil. Hadis ini di antara hadis yang kata para ulama perintah dari Nabi SAW kita untuk memanfaatkan waktu. Jadilah engkau di dunia itu bagaikan orang yang gharib, orang yang asing, atau abiru sabil, atau hanya orang yang sedang melintas jalan. Hadis ini memerintahkan kepada kita untuk memanfaatkan keberadaan kita di permukaan bumi agar tidak menyibukkan diri dengan apa yang orang lain menyibukkan diri dengannya. Kun fid dunya ka'annaka gharib. Jadilah di dunia ini seolah-olah engkau adalah orang asing, orang yang beda dengan orang lain. Kamu tidak seperti orang lain. Mereka sibuk melakukan ini, melakukan itu, kamu tidak sibukkan dirimu dengannya. Mereka sibuk membicarakan ini, membicarakan itu, membicarakan ini, membicarakan itu, engkau tidak menyibukkan dirimu dengan apa yang mereka menyibukkan diri mereka dengan membicarakannya. Engkau berbeda dengan mereka. Engkau tidak sama dengan mayoritas manusia. Engkau orang asing, orang aneh, orang yang berbeda dengan orang lain. Dan apabila ini didalami, maka maknanya adalah tidak membuang waktu apa-apa yang manusia membuang waktu dengannya. Au abiru sabil, atau jadilah engkau bagaikan orang yang sedang melintas jalan, hanya mengambil hal yang bermanfaat untuk dibawa berjalan kembali. Oleh karena itu ketika mendengar hadis ini, kata Abdullah bin Umar, ya setelah mendengarkan hadis ini, kata Abdullah bin Umar menyampaikan pesannya, idza asbahta fala tantadiril masa. Apabila engkau ingin melakukan kebaikan dan berada di pagi hari, jangan tunggu waktu sore. Wa idza amsayta fala tantadirus sabah. Apabila engkau ingin melakukan sebuah pekerjaan di sore hari, jangan tunda-tunda sampai datangnya waktu pagi. Jangan katakan, jangan tunggu waktu pagi. Beginilah para sahabat memahami bahwa Nabi SAW di dalam hadis tadi memerintahkan kita untuk memanfaatkan waktu, dan jangan menyia-nyiakan waktu. Jangan isi waktu untuk hal yang tidak diridhoi dan dicintai oleh Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Berapa lama lagi adzan? Ada waktu tidak? Berapa menit lagi? Hah? 2 menit lagi? Baik. Di dalam Al-Quran surat Al-Baqarah ayat 197, di akhir ayat Allah tabaraka wa taala berfirman, wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Dan ambillah bekal, karena hidup di dunia kita untuk mengumpulkan bekal sebanyak-banyaknya, dan yang kita gunakan untuk mengumpulkan bekal adalah waktu. Yang kita gunakan untuk mengumpulkan bekal untuk hidup akhirat kita adalah waktu. Di dalam waktu yang Allah berikan itulah kita mengumpulkan bekal. Dan kata Nabi, kata Allah tabaraka wa taala, dan kumpulkan bekal untuk akhirat. Fa inna khairaz zadi taqwa. Sebaik-baik bekal yang kalian bawa adalah takwa kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Takwa, 4 bahasan yang ada dalam surah Al-Asr tadi, yang berhubungan dengan iman,
berhubungan dengan amal saleh, berhubungan dengan dakwah kepada iman dan amal saleh, berhubungan dengan tawasi untuk sabar di atas ilmu dan iman, sabar di atas amal saleh, dan sabar di atas dakwah kepada Allah Rabbul Izzati wal Jalalah. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, seorang tabi'in bernama Muhammad bin Ajlan, seorang tabi'in bernama Muhammad bin Ajlan menyampaikan kepada kita apa yang ia saksikan dari kehidupan para sahabat. Muhammad bin Ajlan seorang tabi'in, dan tabi'in bertemu dengan para sahabat dan tidak bertemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau mengatakan, apabila ia bertemu dengan sahabat Nabi, maka dia hanya menemukan sahabat-sahabat Nabi itu melakukan salah satu di antara 4 perkara. Ini persaksian Muhammad bin Ajlan tentang sahabat Rasulullah SAW. Dan kita tahu bahwa sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang ditarbiyah oleh Nabi kita Muhammad SAW. Sahabat Nabi adalah umat Nabi Muhammad yang benar-benar mengamalkan dan mencontoh Nabi kita SAW. Dan tabi'in ini Muhammad bin Ajlan menyaksikan bagaimana kehidupan para sahabat, sehingga beliau mengatakan, apabila saya bertemu dengan sahabat Nabi, saya hanya menyaksikan mereka sedang melakukan salah satu di antara 4 perkara. Boleh jadi engkau temukan sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, atau sedang membaca Al-Quran, atau sedang ditanya tentang sebuah ilmu dan dia menjawabnya, atau sedang berbicara tentang perkara dunia yang mereka butuhkan. Ini persaksian daripada Muhammad bin Ajlan. Di dalamnya terdapat bagaimana para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam dan bagaimana mereka tidak menyia-nyiakan waktu yang Allah berikan kepada mereka, sehingga setiap kali bertemu seorang sahabat, kata Muhammad bin Ajlan, saya hanya menemukan mereka sedang beribadah, atau sedang membaca Al-Quran, atau sedang ditanya tentang suatu ilmu dan dia menjawabnya, diskusi ilmu, menyampaikan ilmu, menjawab pertanyaan-pertanyaan berhubungan dengan ilmu syariat, atau sedang berbicara perkara dunia yang dia butuhkan. Selain itu Muhammad bin Ajlan tidak menemukan sahabat Nabi dalam keadaan lain. Subhanallah, bagaimana mereka mengisi hidup mereka dengan hal yang bermanfaat, dengan hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bahagian terakhir di tausiah ini, pada kesempatan yang berbahagia ini, kita bawakan nasihat daripada Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah. Ada hubungannya dengan memanfaatkan waktu. Imam Ibnul Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mengatakan, sesungguhnya hari-hari yang kau lalui oleh manusia ada 3. Hari-hari yang kau lalui ada 3. Hari-hari yang akan, hari-harimu ada 3. Hari-harimu ada 3. Yang pertama, hari yang telah engkau lalui. Yang kedua, hari yang sedang engkau jalani. Yang ketiga, hari yang akan engkau datangi. Hari yang nanti, hari yang nanti, hari yang akan engkau hadapi nanti. Ini 3 harimu. Dan fokuslah pada yang kedua. Fokuskan dirimu kepada hari yang kedua. Hari yang kedua yang mana tuh? Hari yang sedang kita jalani. Dan jangan engkau tertipu dengan masa lalu ataupun masa yang akan datang. Hari yang telah berlalu dengan hari yang akan datang, jangan tertipu dengannya. Sibukkan dirimu dengan hari yang sedang engkau hadapi. Sebagian manusia
ditipu oleh iblis dengan masa lalunya, sehingga disibukkan dengan masa lalu, bicara masa lalu atau sedih atas masa lalu. Dan sebahagian manusia ditipu oleh iblis dengan tipu dayanya untuk masa yang akan datang, penuh dengan cita-cita, penuh dengan gambaran-gambaran, penuh dengan hayalan untuk masa yang akan datang. Tidak begitu hidup, kata beliau. Masa lalu suatu yang sudah berlalu, masa yang akan datang suatu yang hanya Allah yang tahu apa yang akan terjadi di dalamnya. Sifat seorang muslim, dia peduli dengan masa yang sedang dia hadapi sekarang, pekerjaan yang hari ini sedang dia kerjakan, bukan disibukkan dengan masa lalunya, dan tidak disibukkan dengan masa yang akan datang. Namun seorang muslim memikirkan hari ini dia mengerjakan apa, sekarang dia mengerjakan apa, setelah mengerjakan ini mengerjakan apa lagi, setelah mengerjakan ini apa lagi yang akan dia kerjakan, ini telah selesai apa lagi yang akan dia kerjakan setelah itu. Apakah yang dia kerjakan sekarang ini di atas ridho Allah atau tidak? Ini nasihat Imam Ibnul Qayyim, dan ini sesuai dengan firman Allah tabaraka wa taala, fa idza faraghta fansab. Kalau engkau selesai melakukan sebuah ketaatan, lakukan lagi ketaatan yang lain. Apabila engkau kosong, maksud kosong adalah selesai dari suatu ketaatan kepada Allah, fansab, lakukan lagi ibadah yang lainnya. Fokuskan perhatianmu untuk poin ini. Sekarang kamu melakukan apa? Setelah selesai ini apa lagi yang akan dikerjakan? Setelah selesai ini apa lagi yang akan dikerjakan? Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Ini dia yang bisa kita sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Semoga Allah tabaraka wa taala Rabbul Izzati wal Jalalah memberikan kepada kita semangat untuk memperhatikan waktu kita dan memperhatikan apa yang kita lakukan, dan tidak sibuk dengan hal-hal yang tidak bermanfaat, apalagi maksiat. Dan hal yang tidak bermanfaat adalah pintu masuknya maksiat. Kadang-kadang manusia terjumus dalam maksiat tidak langsung kepada maksiat, tapi dimulai dari dia berikan waktunya untuk hal yang tidak bermanfaat. Namun ketika dia lalai, iblis dan bala tentaranya menyeretnya ke dalam jurang kehinaan, melakukan maksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ini yang bisa Anda sampaikan pada kesempatan yang berbahagia ini. Setelah waktu adzan, setelah adzan dikumandangkan, kita menunggu sekiranya ada pertanyaan dari ikhwan dan akhwat yang bisa kita jawab. Wassallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala abdihi wa rasulihi Muhammad. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمد رسول الله. أشهد أن محمد رسول الله.
حي على الصلاة حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Di antara para tabi'in ada yang bernama Rabi' bin Khuthaim, dan di dalam biografi Rabi' bin Khuthaim disebutkan oleh para ulama ketika berbicara tentang Rabi' bin Khuthaim, pujian ulama lain tentang Rabi' bin Khuthaim, yaitu mereka berkata tentang Rabi' bin Khuthaim, idza qila li Rabi' inna malakal mauti bil bab lam yastati' an yazida fi amalih. Apabila dikatakan kepada Rabi' bin Khuthaim, apabila dikatakan kepada Rabi' bahwa malaikat maut sudah berada di depan pintu, niscaya dia tidak akan mampu untuk menambah amal solehnya. Ini adalah puncak pujian kepada orang-orang yang benar-benar menggunakan waktunya dengan maksimal. Ini adalah puncak pujian terhadap orang-orang yang mengisi waktunya dengan amalan-amalan yang Allah ridhoi dan Allah cintai. Enggak, apabila dikatakan kepadanya malaikat maut akan datang, dia sudah berada di depan pintumu, tak sanggup dia untuk menambah amal solehnya. Subhanallah. Dan semua itu dikarenakan Rabi' bin Khuthaim benar-benar mengisi waktunya pada waktunya, soleh pada waktunya. Pada waktu ini apa amal yang harus dikerjakan, ia kerjakan. Waktu ini apa amalan yang harus dikerjakan, dia kerjakan. Waktu ini datang dan dia tidak membiarkan waktunya terbuang, dan selalu melakukan hal yang paling afdal pada waktunya. Hal yang paling afdal pada waktunya, kata para ulama. Apabila waktu itu yang afdal adalah untuk sholat, maka dia sholat. Apabila waktu itu yang afdal adalah untuk membaca Al-Quran, menuntut ilmu, dia membaca Al-Quran, menuntut ilmu. Apabila waktu yang paling afdal waktu itu adalah untuk berdoa, maka dia berdoa. Tidak hanya menggunakan waktu untuk hal yang bermanfaat, akan tetapi apa yang paling afdal pada waktu itu yang dia kerjakan. Sehingga pujian para ulama terhadap Rabi' bin Khuthaim adalah seperti yang tadi kita katakan,
dan dengannya kita tahu bagaimana Rabi' bin Khuzaim mengisi waktu yang Allah berikan untuknya, mengisi nikmat waktu yang telah Allah berikan kepadanya. Idza qila li Rabi' inna malakal mauti 'indal bab, inna malakal mauti bil bab, lam yastati' an yazida fi 'amalih. Apabila dikatakan kepada Rabi', sesungguhnya malaikat maut di pintumu, niscaya dia tidak akan sanggup untuk menambah amal solehnya. Lalu bagaimana dengan kita? Sekiranya dikatakan kepada kita malaikat maut di depan pintu, baik, mudah-mudahan tambahan yang sedikit bermanfaat. Sekiranya ada pertanyaan dari kaum muslimin dan kaum muslimat, kita memiliki ilmu untuk menjawabnya, kita persilahkan. Pertanyaan pertama, apakah termasuk melalaikan waktu apabila kita pergi bertamasya ke pantai bersama anak dan istri? Sudah kita katakan tadi bahwa hendaklah waktu yang Allah berikan kepada kita gunakan untuk hal yang bermanfaat dan tidak disia-siakan karena untuk hal yang tidak bermanfaat, apalagi perbuatan maksiat. Kita tanya terlebih dahulu, apakah jalan-jalan tamasya seperti yang ditanyakan maksiat? Jawabannya tidak. Bukanlah bahagian daripada maksiat bertamasya bersama anak dan istri. Berarti kita lolos dari jebakan maksiat. Tinggal lagi pertanyaannya, apakah ini hal yang bermanfaat? Apakah ini hal yang bermanfaat? Maka jawabannya tergantung keadaan orang yang bertamasya. Boleh jadi bertamasya bersama istri dan anak-anaknya bagi orang ini hal yang bermanfaat, dan boleh jadi bagi dia adalah hal yang sia-sia. Hari ini tamasya, minggu depan tamasya lagi, minggu depannya tamasya lagi, berikutnya tamasya lagi, ngapain? Maka boleh jadi hal yang seperti ini bagi orang ini adalah suatu hal yang hidupnya untuk bertamasya. Dan ketahuilah bahwa ini pola hidup orang kufar. Hidupnya diisi untuk pergi bersenang-senang, lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini. Ya. Akan tetapi boleh jadi pergi bertamasya bagi seseorang bermanfaat ketika dia sudah lama tidak jalan, istrinya sudah lama berada di rumah, dan dia ingin mengisi waktunya untuk untuk refreshing sejenak bersama istri dan anak-anaknya atas banyaknya urusan yang selama ini dia kerjakan, sehingga membutuhkan waktu untuk keluar melihat. Maka untuk orang yang seperti ini, maka itu bukanlah hal yang sia-sia baginya. Akan tetapi seperti yang saya katakan tadi, tiap minggu keluar, tiap minggu cari tempat wisata, tiap minggu pergi ke sana ke sini bawa makanan, maka ini bisa tergolong kepada hal yang sia-sia yang dia kerjakan. Hidup bukan untuk bersenang-senang seperti ini, namun mengisi sedikit waktu untuk tamasya di tengah kesibukan yang sangat padat, di tengah kejenuhan yang telah terjadi atas aktivitas yang banyak yang penuh manfaat, maka ini bukanlah hal yang sia-sia. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Intinya, pertama kali tamasya itu selamat dari yang namanya maksiat. Dia bukanlah pekerjaan maksiat, namun sering-sering melakukannya tidak baik. Wallahu ta'ala a'lam.
Salat sunat 2 rakaat sebelum subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Bagaimana kita melatih hati kita jika tertinggal 2 rakaat salat sunat? Terkadang hati ini biasa-biasa saja, tidak merasa ada sesuatu yang hilang. Naam, hati yang sudah sampai kepada firman Allah, fastabiqul khairat, hati yang sudah sampai kepada firman Allah tabaraka wa taala, fastabiqul khairat, berlomba-lombalah melakukan kebaikan, itulah hati yang merasakan kehilangan keutamaan, kehilangan keutamaan. Tetapi hati yang tidak terlatih untuk fastabiqul khairat, berlomba-lomba melakukan kebaikan, maka ketaatan dia lakukan sekenanya saja. Dapat, iya, tidak dapat juga nggak apa-apa. Tapi hati kalau sudah dilatih fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, maka hati itu akan merasa sedih apabila dia ketinggalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebuah kisah dibawakan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab Al-Ulum wal Hikam. Namun jangan ditiru. Jangan ditiru. Ambil di dalamnya bagaimana para ulama terdahulu, kaum salaf, bagaimana mereka fastabiqul khairat, hati yang dipenuhi oleh berlomba-lomba dalam ketaatan dan merasa rugi kalau ketinggalan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Diriwayatkan oleh Imam Ibn Rajab di dalam kitab itu bahwa salah seorang ulama, salah seorang kaum salafus saleh, qaddar Allah berhalangan karena ketiduran, karena uzur, berhalangan sholat berjamaah. Begitu dia mau pergi ke tempat sholat berjamaah, orang sudah selesai sholat berjamaah. Lalu dia mencoba mencari masjid yang lain, berharap di masjid itu orang belum selesai sholat berjamaahnya. Pergi ke masjid ini, ternyata sudah selesai juga. Pergi ke masjid ini, ternyata sudah selesai juga. Pergi ke masjid ini, ternyata sudah selesai juga. Apa yang dia lakukan? Dia pulang ke rumah dan sholat fardu yang ketinggalan tadi sebanyak 27 kali. Seperti yang tadi saya katakan, jangan ditiru, nggak boleh. Ya, karena tidak boleh melakukan sholat zuhur 27 kali. Kewajiban sholat zuhur hanya 1 kali. Namun yang ingin kita lihat adalah bagaimana hati yang kecewa dengan ketidurannya dia, sehingga tidak mendapatkan pahala 27 kali lipat itu. Ini hati yang sudah dihiasi oleh semangat untuk berlomba-lomba untuk mendapatkan kebaikan. Namun 2 rakaat salat sunat fajar yang ketinggalan bagi orang yang rutin melakukannya bisa diqadha dengan melakukan setelah salat subuh. Bisa diqadha dengan melakukan setelah salat subuh. Jadi bagi salat sunat fajar karena satu dan lain hal, boleh jadi karena ketiduran atau boleh jadi karena satu dan lain hal, sehingga akhirnya qomat dikumandangkan sebelum antum melaksanakannya, boleh dilakukan setelah salat subuh. Wallahu a'lam. Mana lebih afdal 2 rakaat sebelum subuh dilakukan di rumah atau di masjid? Nabi mengatakan salat sunat lebih afdal di rumah. Nabi yang mengatakan salat sunat lebih afdal dilakukan di afdalu salatikum fi buyutikum illal maktubah. Yang paling afdal daripada salat kalian adalah di rumah, kecuali yang diwajibkan oleh Allah, kecuali salat wajib. Maka kalau ditanyakan mana yang lebih afdal, maka kita jawab sesuai dengan hadis Nabi, yang paling afdal adalah di rumah. Lawan afdal bukannya terlarang, lawan afdal bukannya tercela.
Lawan afdal adalah amal mulia namun tidak afdal. Paham? Jangan kira bahwa orang yang rutin sholat sunatnya di masjid, ini orang ini apa ini? Kok sholat sunatnya di masjid terus? Lawan afdal bukanlah perbuatan yang tercela. Lawan afdal adalah ibadah mulia namun tidak afdal, yang tadi lebih afdal daripada dia. Maka melakukannya di masjid selalu tidak tercela. Ya. Imam Sa'id bin Musayyib, ulama Madinah, mengatakan semenjak 30 tahun yang lalu tidak pernah berkumandang azan di masjid ini kecuali saya sudah berada di masjid. Semenjak 30 tahun yang lalu. Di mana beliau salat sunatnya? Di masjid. Karena tidak dikumandangkan azan semenjak 30 tahun yang lalu, melainkan beliau sudah berada di masjid. Dan keutamaan datang ke masjid lebih awal, keutamaan berikutnya. Ada keutamaan berikutnya. Keutamaan menanti datangnya waktu sholat adalah keutamaan berikutnya. Maka jangan kira bahwa lawan afdal itu adalah hal yang tidak baik atau tercela. Sama dengan sholat wanita. Sering sekali di zaman kita sekarang ini orang mengatakan, orang-orang sunnah itu mengatakan wanita tidak boleh ke masjid. Siapa yang bilang wanita tidak boleh ke masjid? Ini pendapat yang batil, ini pendapat yang sesat, yang mengatakan wanita tidak boleh ke masjid. Kita mengatakan wanita sholat di masjid baik, amalan ibadah, dan sholatnya dia di rumah juga baik dan amal ibadah. Namun yang lebih afdal di rumah. Yang lebih afdal adalah di rumah. Ketika kita mengatakan afdal di rumah, bukan berarti tak boleh ke masjid atau tercela ke masjid, bukan. Karena lawan afdal bukanlah ibadah tercela, bukanlah amalan tercela. Hanya yang afdal itu lebih baik daripada yang satunya lagi. Bolehkah mengerjakan puasa sunnah setiap bulannya 3 hari berturut-turut? Iya, disunnahkan. Disunnahkan puasa 3 hari di pertengahan bulan 13, 14 dan 15 pada setiap pertengahan bulan Hijriyah. Apakah wajib mengakikahkan kita tidak mampu? Benar-benar tidak mampu untuk membeli 2 ekor kambing. Apabila anaknya laki-laki, dan benar-benar tidak mampu untuk membeli seekor kambing apabila anaknya perempuan. Benar-benar tidak mampu. Maka tidak wajib. Namun di saat dia mampu nanti, hendaklah dia lakukan akikah untuk anaknya. Itu adalah Anda menyembelih kambing itu, lalu dagingnya dibagi-bagikan. Jadi itu tidak mesti harus dibagi-bagikan dalam bentuk dagingnya sudah dimasak, kemudian ada nasinya, kemudian ada sayur mayurnya, ada pisangnya, ada kerupuknya. Bukan itu. Yang penting kambing itu disembelih, sebahagiannya untuk kita makan bersama keluarga, sebagiannya bagi-bagi, walaupun dibagi-bagi dalam keadaan mentah. Seperti bagaimana kita membagi-baginya di saat hari raya Idul Adha. Selesai kewajiban akikah. Tidak mesti harus dibuat acara, kemudian didirikan tenda, kemudian tidak mesti. Bila dia memiliki kemampuan untuk itu, dia lakukan, maka dia menambah tambahan berinfak atau memberikan makan kepada orang lain yang bukan akikah. Karena nasi, ikan, ayam yang digoreng pada waktu itu tuh bukan bahagian daripada akikah.
Yang akikahnya adalah kambingnya itu. Ya. Karena di zaman kita sekarang hampir kita tidak pernah mendengar ada orang akikah bagi kambing mentah. Hampir tidak ada. Mudah-mudahan dengan apa yang kita sampaikan ini, sebagian saudara-saudara kita yang finansialnya hanya cukup untuk membeli seekor kambing, jangan dia tunda. Misalnya kalau lahir anaknya wanita, dilihat keuangannya tidak begitu, namun cukup untuk membeli seekor kambing. Apalagi di negeri kita sekarang ini, kambing berapa harganya? 1.500.000 mungkin ya. Apalagi di waktu-waktu yang bukan dekat dengan Idul Adha, harganya mungkin tidak semahal waktu-waktu yang dekat dengan Idul Adha. 1.500.000, ya udah dia beli 1.500.000, dia sembelih, dia kuliti, dia ambil dagingnya, dibagikan kepada tetangga, dan sebagian dia makan dengan keluarganya. Telah terlaksana akikahnya, tidak rumit, ya, tidak mesti harus menghabiskan biaya yang besar. Apa ini? Bisa baca dulu. Memberi. Apa itu? Bukan. Terbukti tidak bisa dibaca juga ya. Bukan hanya anak yang tidak bisa baca. Apakah termasuk berdakwah ketika kita memposting kekeliruan seorang ustadz yang menyimpang akidahnya? Apabila seorang bicara tentang akidah dan keliru, dan dia berbicara di depan khalayak, di depan jamaah, apatah lagi sekarang ini menggunakan media-media yang bisa dikonsumsi oleh banyak orang, kekeliruannya dilakukan dengan cara yang seperti tadi, maka menyampaikan kesalahannya dengan menggunakan media-media yang dia gunakan untuk menyampaikan kekeliruannya bukanlah ghibah, namun itu adalah perbuatan yang diizinkan oleh syariat. Dan itu bukanlah ghibah. Itu di dalam agama kita disebut tahdzir. Si A dalam masalah akidah melenceng dan dia gunakan media sosial dan sudah dikonsumsi oleh media sosial. Dikonsumsi orang melalui media tadi. Lalu kita sampaikan di media tersebut, maka ini bukanlah ghibah. Justru ini adalah mengingatkan umat dari kekeliruannya. Wallahu ta'ala a'la wa a'lam. Bekerjalah seolah-olah engkau hidup selama 100 tahun, dan beribadahlah seolah-olah engkau mati besok pagi. Mohon penjelasannya Ustaz. Wallahu ta'ala alam. Bahagian yang pertama anda tidak tahu, yaitu bekerjalah seolah-olah engkau akan hidup 100 atau 1000 tahun. Namun bahagian yang kedua itu ada dari hadis Nabi SAW dan sanadnya sahih, ketika Nabi SAW mengatakan, "Sholli sholata muwaddi'." Salatlah engkau bagikan salat orang yang akan pergi.
Salatlah engkau bagaikan salat orang yang akan pergi. Maka ada sandarannya daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, beribadahlah seolah-olah engkau adalah orang yang akan meninggal. Karena orang yang akan meninggal, dia akan melakukan segala sesuatunya dengan sempurna. Dia akan serius. Berbeda dengan orang yang ketika beribadah dia akan merasa hidupnya masih terlalu panjang. Maka makna hadis ini adalah serius dalam melaksanakan ketaatan, terutama sholat. Bagaimana kalau seandainya setelah sholat ini kita akan dipanggil menghadap Allah Tabaraka wa Ta'ala, maka dia akan sempurnakan sholatnya, dia sempurnakan bacaannya, dia sempurnakan gerakannya, dia benar-benar meminta ampun, bertaubat kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala di dalamnya. Maka bahagian yang kedua dari apa yang ditanyakan tadi, memiliki referensi daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Namun yang pertama anda tidak tahu, bekerja untuk dunia seolah-olah kita akan hidup 100 tahun, 1000 tahun. Nabi SAW melarang kita untuk tulul amal, memanjangkan angan-angan. Wallahu ta'ala alam. Sampai di sini pertemuan kita pada malam yang berbahagia ini. Semoga Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah menjadikan kita hamba-hambanya yang senantiasa berusaha hidup menggunakan waktu yang diberikan oleh Allah, umur yang diberikan oleh Allah. Dan umur yang Allah berikan ini, waktu yang Allah berikan ini, pasti Allah tanya. Karena Nabi SAW mengatakan bahwa seorang hamba akan ditanya an umurihi fi ma'afnah. Allah akan bertanya tentang umurnya, untuk apa dia gunakan. Maka umur yang Allah berikan kepada kita adalah waktu yang akan kita pertanggungjawabkan di akhirat. Mudah-mudahan kita bisa pergunakan untuk hal yang diridhoi dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tidak banyak menggunakannya untuk hal yang mubah. Karena hal yang mubah kalau dibanyakkan akan menarik kita kepada maksiat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Ma'asyiral muslimin, ma'asyiral muslimat, saudara-saudariku rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, puji syukur atas rahmat dan nikmat Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah. Pembebasan lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah telah terpenuhi, walillahil hamd. Segala puji dan syukur milik Allah Tabaraka wa Ta'ala. Kemudian terima kasih yang sebesar-besarnya kami aturkan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat yang ikut mendonasikan dan berpartisipasi dalam pembebasan lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Dana sebesar 17,9 miliar yang kita butuhkan untuk pembebasan lahan telah terpenuhi, walillahil hamd. Dan pertama kita memuja dan memuji Allah Tabaraka wa Ta'ala atas segala limpahan rahmat dan nikmat Allah. Kemudian kita ucapkan jazakumullahu khairan kepada seluruh kaum muslimin dan muslimat, muhsinin dan muhsinat yang ikut berpartisipasi mendonasikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada mereka untuk pembebasan lahan. Dan semua ini karena kemudahan yang Allah Tabaraka wa Ta'ala berikan melalui partisipasi kita semuanya. Walillahil hamd. Kaum muslimin dan muslimat, inilah dia lahan untuk Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah, milik kita bersama. Kami hanya orang-orang yang antum berikan amanah untuk menjalankan roda dakwah di atas lahan ini. Pada dasarnya ini adalah dari kaum muslimin dan milik kaum muslimin dan untuk kaum muslimin. Dan walillahil hamd, pagar beton pun sudah kita pasang di lahan ini, dan mudah-mudahan ke depannya kita semakin dimudahkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk menjalankan roda dakwah di lahan yang telah Allah mudahkan untuk kita miliki bersama. Walillahil hamd. Saudara-saudariku kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, setelah pembebasan selesai, maka langkah berikutnya insyaallah ta'ala kita akan membangun masjid sekaligus asrama
untuk tempat kaum muslimin dan muslimat menuntut ilmu biiznillah azza wajal, di mana kita akan membentuk pusat halaqah ilmiah insyaallah terbesar di Indonesia biiznillah azza wajal. Dan mari bersama-sama kita bahu-membahu untuk pembangunan masjid dan asrama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Kami menghimbau saudaraku-saudariku kaum muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah untuk kemudian bersama-sama kita bahu-membahu membangun di lahan ini sebuah masjid dan asrama yang mampu untuk menampung saudara-saudari kita yang akan menimba ilmu agama di Markas Sunnah Nusantara Al-Hijrah ini. Berikan sebahagian daripada harta yang Allah berikan kepada kita untuk kelangsungan dakwah sunnah di bumi Nusantara yang kita cintai ini. Inilah lahan di mana tempat kita akan membangun masjid dan akan membangun asrama insyaallah ta'ala. Semoga sunnah semakin jaya di Nusantara yang kita cintai ini.